Shalom semua. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan dari Lukas 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termuliakanlah namamu Bapa, karena pada kesempatan ini kami bisa belajar bersama lagi ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan belajar mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kiranya setelah pembelajaran ini kami dapat saling mengasihi sama seperti Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Peta konsep dari pembelajaran kita hari ini: A. Cinta kasih seorang ayah. B. Cinta kasih kekuatan yang luar biasa. C. Cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. D. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Cinta kasih seorang ayah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut tidak lain ialah pantang menyerah, selalu berusaha selagi masih kuat, bertanggung jawab atas istri dan kedua anaknya, mengasihi istri dan anaknya, selalu berusaha untuk mendapatkan kasih atau pertolongan dari orang lain agar menghasilkan perubahan atau mendapatkan jalan keluar. Pelajaran apa yang dapat kamu tarik dari kisah James Kim? Dengan melihat tindakan sembrono yang dilakukan oleh James, keputusan terakhir tidak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dan jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Tapi, jika melihat kondisi yang dialami James, ia putus asa sehingga mengambil keputusan yang sama sekali ia tidak tahu hasilnya akan bagaimana. Sebagian besar orang juga akan melakukan hal yang sama seperti James jika berada dalam situasi tertentu. Kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia ini mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga. Contohnya, kita masih diberikan nafas kehidupan. Hanya itu saja. Kita pastinya sudah tahu bahwa Allah setiap hari mengasihi kita dengan cara yang sama. Seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 4 kasih di dunia. Yang pertama kasih agape, yang kedua kasih phileo, yang ketiga kasih eros, dan yang keempat kasih storge. Cinta kasih kekuatan yang mengubah dan mendamaikan. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kutipan dari Dr. Martin Luther King. Seperti setiap orang lain, aku ingin hidup lama. Usia panjang tentu disukai orang, tapi aku tidak peduli akan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melakukan kehendak Allah, dan Ia telah mengizinkan aku naik ke puncak gunung, dan aku memandang ke seberang sana, dan aku telah melihat negeri perjanjian. Mungkin saja aku tidak akan mencapainya bersama-sama kalian, namun aku ingin mengatakan kepada kalian malam ini bahwa kita sebagai satu bangsa akan tiba ke negeri perjanjian itu. Karena itu aku bahagia malam ini. Aku tidak takut apapun. Aku tidak takut kepada siapapun. Mataku telah melihat Tuhan yang sedang datang. Kutipan sebagian pidato dari Dr. Martin Luther King. Dalam pidato tersebut, King menunjukkan keberanian yang luar biasa. Karena cinta kasih Kristus itulah, ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membencinya. Dari kata-katanya di atas, tampak bahwa King paham benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44-46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan
hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Cinta kasih dapat memberi kita damai sejahtera. Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom.